teman-teman, selamat datang, welcome ke channel baruku ini. Perkenalkan, namaku Vivi, dan mungkin bisa kalian lihat ya dari judulnya bahwa channelku ini nantinya akan membahas seputar kejadian-kejadian yang misteri atau kriminalitas, seperti itulah. Jadi kalian yang memang punya minat dalam hal-hal seperti itu mungkin akan suka dengan konten yang akan aku buat nantinya. Untuk kasus pertama yang akan aku ceritakan pada hari ini, mungkin untuk para penggemar misteri sudah nggak asing lagi ya. Ini kasus yang menarik karena tahun 2020 kemarin di Indonesia sempat ada kasus yang sama seperti ini yang terjadi pada seorang anak yang menjadi korban, dan bahkan pelakunya pun merupakan anak di bawah umur. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Oke, jadi kita hari ini akan membahas kasus dari Mary Flora Bell atau biasa dikenal dengan Mary Bell. Jadi buat kalian yang belum pernah dengar siapa itu Mary Bell ini, dia adalah seorang anak yang ketika dia berusia 10 tahun, dia melakukan kejahatan yaitu pembunuhan terhadap 2 orang anak yang waktu itu masih berusia 3 dan 4 tahun. Mary Bell ini lahir di sebuah kota dengan nama Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, Inggris. Dia lahir pada tanggal 25 Mei 1957. Nah, aku akan jelasin ya ini gimana kisah Mary ini berawal dan bagaimana kejadian pembunuhan itu bisa terjadi. Mungkin kalian bertanya-tanya apa yang bisa membuat seorang anak bisa memiliki keinginan untuk membunuh anak lain. Jadi sebetulnya Mary ini tidak memiliki masa lalu yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Mary ini dilahirkan oleh Betty McGregor. Betty ini melahirkan seorang Mary ketika dia masih usia 17 tahun. Jadi kalian bayangin ya, usia 17 tahun itu usia yang tergolong muda untuk mempunyai anak. Terlebih lagi Betty ini mempunyai latar belakang pekerjaan yang ya gimana ya, dia adalah seorang wanita penghibur atau kupu-kupu malam. Jadi sebetulnya ayah kandung Mary pun tidak diketahui siapa. Dan ketika Mary lahir, Betty sudah menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar nggak mau gitu punya anak. Kejadian pertama yang mungkin agak mengagetkan bagi perawat dan dokter di rumah sakit tempat Betty melahirkan adalah biasanya kalau anak baru lahir kan biasanya suster atau perawat bakal gendong itu bayi dan nyerahin ke ibunya kan supaya mereka bisa bonding kayak gitu loh. Nah, ternyata ketika Mary ini digendong dan diberikan pada Betty, si Betty ini justru mempunyai raut wajah yang gak enak lah. Terus dia langsung yang kayak teriak, dia bilang, "Get that thing away from me." Thing, dia bilang tuh kayak ngomongin benda gitu, bukan ngomongin anak gitu loh. Jadi sudah kelihatan banget kalau dari situ tuh si Betty ini sudah pengen banget menyingkirkan seorang Mary. Dan kejadian selanjutnya setelah kelahiran si Mary ini, Betty ini tuh menikah dengan seorang bernama Billy Bell. Jadi nama Mary Bell ini sebetulnya ikut dengan ayah tirinya yaitu Billy Bell. Setelah menikah, Betty itu tidak berhenti dari pekerjaannya. Jadi dia tetap bekerja sebagai seorang wanita penghibur. Dan sebagai catatan tambahan ya, Betty ini tidak cuma menjadi wanita penghibur biasa, tapi dia mempunyai spesialisasi bisa dibilang di sebuah kegiatan seksual yang mengarah ke kekerasan, sadomasochism lah. Dan dia juga sering bahkan melakukan pekerjaannya keluar dari kota Newcastle upon Tyne ini ke Glasgow. Selain dikenal sebagai wanita penghibur, dia tuh juga sebetulnya terkenal sebagai pemabuk. Dan ditambah lagi Billy Bell, ayah Mary ini
juga tidak memiliki latar belakang yang baik. Dia terkenal sebagai kriminal kambuhan gitu loh. Jadi akhirnya juga ketika Betty sudah menikah dengan Billy ini, Billy juga tertangkap karena perampokan bersenjata. Oke, jadi dari situ aja kita udah ngeliat ya, keluarga Mary ini ya bisa dibilang nggak bagus lah untuk anak. Dan selain itu sudah dari awal kan kelihatan kalau Betty ini tidak menginginkan kehadiran Mary sama sekali. Jadi berbagai usaha dilakukan oleh Betty untuk menyingkirkan Mary, dan usaha itu banyak banget. Yang pertama kali, dan mungkin ada saksi ya yang melihatnya, bahwa tiba-tiba Mary ini tidak sengaja jatuh dari lantai 2, dari jendela lantai 2 di flat mereka lah. Dan ini menurut saksi-saksi yang waktu itu ada di sana bilang itu agak nggak mungkin. Jadi seolah si Betty ini memang sengaja menjatuhkan Mary. Dan untungnya waktu itu Mary masih selamat. Lalu di waktu-waktu yang lain ada juga saksi yang mengatakan kalau si Betty ini ngasih obat tidur ke Mary, dan itu nggak cuma 1-2 kali. Waktu itu pernah ada saksi yang menegur, kok anak kecil kamu kasih pil tidur gitu loh. Terus dengan gampangnya gitu si Betty ini bilang dia pikir itu permen bukan obat tidur gitu. Dan sebetulnya dia juga pernah bawa Mary pergi untuk dijual, bisa dibilang seperti itu, karena waktu itu dia itu pergi ke sebuah klinik aborsi, dan entah gimana ceritanya dia ketemu sama satu orang di sana yang dia akhirnya nawarin orang ini untuk adopsi si Mary gitu. Tapi dengan tambahan dia minta orang ini membayarkan sejumlah uang, seolah-olah dijual anaknya kan. Dan entah gimana hal itu pun diiyakan oleh orang tersebut. Jadi Mary ini sudah sempat pindah tangan. Sayangnya waktu itu kakak dari Betty tahu soal hal ini. Jadi dia marah ke Betty, kok ini kan anak kandungmu, kok kamu kasih ke orang lain kayak gitu kan. Terus dia pergi nyari orang itu, dan akhirnya Mary dikembalikan pada ibu kandungnya. Yang menurutku mungkin seharusnya jika memang Mary diadopsi sama orang lain, mungkin kejadian ini yang akan kita bahas mungkin tidak akan terjadi. Karena yang tidak diketahui oleh kakak dari Betty adalah Mary selalu mengalami kekerasan baik fisik ataupun mental ketika ada di rumah. Dan hal ini tuh berlanjut lama sekali sampai Mary berusia 4 tahun. Kenapa Betty akhirnya berhenti untuk menyingkirkan Mary? Nah, sayangnya jawabannya juga nggak enak nih. Jadi ketika si Mary ini usia 4, ada salah seorang klien dari Betty, ya tahu kan ya artinya klien di sini. Ada seorang klien dari Betty yang menaruh ketertarikan sama Mary. Jadi bisa dibilang kliennya Betty ini punya ketertarikan sama anak kecil, pedofil gitulah. Jadi si Mary ini tiba-tiba ditawarin gitu sama mamanya sendiri ke kliennya. Jadi dia kayak mikir, oh ngapain aku bunuh nih anak, bisa dijual nih, dapat uang. Hal itu terjadi di keseharian Mary ya, sampai akhirnya dia tumbuh dewasa menjadi seorang pembuli karena dia hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Nah, selain itu ada lagi hal yang perlu digarisbawahi dari kejadian sebelumnya, yaitu ketika si Betty mencoba menyingkirkan Mary, membunuhnya dengan menjatuhkan Mary dari lantai 2, itu sebetulnya menyebabkan ada kerusakan otak, lebih tepatnya di bagian prefrontal cortex ya. Ini tuh bagian dari otak yang dia itu bertanggung jawab untuk penalaran, perencanaan, gerakan, berbicara, kayak gitu, pemecahan masalah, dan indera penciuman. Dan sebetulnya sih masih belum diketahui ya, apakah kerusakan ini ditimbulkan karena pernah jatuh dari lantai 2 atau kekerasan yang memang sering dilakukan oleh Betty terhadap Mary. Dan mungkin karena ada hubungan lah dengan kerusakan otak ini dengan apa yang nanti Mary lakukan
ketika dia berusia 10 tahun. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan membahas dulu beberapa kejadian yang terjadi sebelum akhirnya tragedi pertama itu terjadi. Kita lihat ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau Mary ini terkenal sebagai pembuli, dan ketika dia tumbuh besar itu dia bertemu dengan seorang yang bernama Norma Bell. Mereka ini nggak ada hubungan darah ya, cuman nama mereka memang sama. Kenapa kok si Mary ini bisa berteman dengan Norma? Sebetulnya mereka memiliki kesamaan. Jadi Norma sendiri juga termasuk anak dengan lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan lah. Jadi ini dua anak yang sama-sama memiliki permasalahan dalam keluarganya yang akhirnya bersatu dan mereka jadi pembuli. Mary dan Norma ini terkenal kalau mereka tuh sering banget gangguin anak-anak, terutama yang di bawah usia mereka. Beberapa kejadiannya ya, yang tercatat ini adalah waktu tanggal 11 Mei 1968. Ini seperti beberapa lama sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Jadi ceritanya waktu itu dia ada bermain dengan satu orang anak laki-laki yang berusia 3 tahun, dan entah gimana ceritanya anak ini jatuh dari atap sebuah bunker. Dan waktu itu sih orang-orang masih mikir mungkin ini kecelakaan lah ya, yang mungkin mereka nggak tahu Mary itu sebetulnya terlibat dalam ya proses gimana anak ini bisa jatuh gitu, dan padahal lukanya juga cukup parah waktu itu. Nah, satu hari setelah itu, yaitu pada tanggal 12 Mei 1968, si Mary ini dilaporkan ke polisi oleh 3 orang ibu dari anak yang juga bersekolah di sekolah yang sama-sama Mary. Jadi 3 orang ibu ini datang ke kantor polisi. Mereka lapor nih kalau anak-anak mereka diserang dan juga dicekik oleh Mary. Jadi ketika itu terjadi, tentu saja polisi langsung undang Mary. Mary dipanggil itu ke kantor polisi, ditanya-tanyain sama polisi kenapa dia melakukan itu, alasannya kenapa. Tapi alasannya itu masih seperti anak kecil biasa ya, bilang nggak sengaja dan cuman bercanda kayak gitu loh. Jadi akhirnya Mary cuman dikasih peringatan, dinasehatin, dibalikin lagi ke orang tuanya, nggak ada yang terjadi. Dan masih banyak sebetulnya kasus-kasus lain yang melibatkan kekerasan yang dilakukan Mary terhadap anak-anak kecil di bawah umurnya. Termasuk salah satunya adalah ketika dia berusaha mencekik seorang anak perempuan, dan dia itu berusaha memasukkan pasir ke dalam mulut anak perempuan itu. Beruntungnya anak itu sih berhasil ya kabur waktu itu. Tapi sayangnya korban Mary selanjutnya keberuntungan tidak sampai di anak itu. Mari kita masuk ke kronologi yang pertama untuk korban Mary yang pertama, Martin Brown. Korban pertama Mary adalah Martin Brown. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, anak dari June Richardson. Jadi kejadian ini terjadi pada Sabtu 25 Mei 1968. Tempat kejadian perkaranya itu di sebuah rumah terbengkalai yang ada di Jalan Saint Margaret 85 di Scotland District di Newcastle. Jadi kejadiannya itu seperti ini. Waktu itu ada 2 orang anak yang lagi main nih. Mereka lagi main seperti biasalah di lingkungan mereka. Ada salah satu rumah yang terbengkalai di lingkungan itu, dan entah gimana 2 orang anak ini mungkin sering main di sana ya. Jadi mereka pada waktu itu main ke sana, dan ternyata waktu mereka naik ke lantai 2, mereka menemukan si Martin Brown ini sudah terkapar. Jadi 2 anak ini langsung pergi dan lapor ya ke orang dewasa, dan mereka langsung ngasih tahu ke ibunya Martin Brown. Ibu Martin Brown bilang bahwa dia waktu itu benar-benar clueless banget, dan tetangga yang waktu itu bilang ke dia juga cuman bilang gini, Martin is hurt. Dan ketika dia dengar itu, dia nggak ada kepikiran macam-macam, karena dipikir mungkin oh ya jatuh, mungkin maksudnya nggak sampai mati gitu loh.
Tapi ternyata ketika dia sampai di sana ya dia langsung sadar bahwa keadaan Martin waktu itu sudah meninggal. Jadi ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dan bisa dianggap sebagai barang bukti di sini. Yaitu pertama ditemukan sebotol pil aspirin di dekat tubuh Martin. Yang kedua ditemukan bekas air liur dan juga campuran dengan darah yang mengalir dari bibir hingga dagu. Tapi selain itu tidak ada bukti lain yang terdapat di tubuh Martin. Jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan luar lah. Jadi hal itu juga membuat polisi jadi bingung sebetulnya apa yang terjadi. Karena kurangnya bukti, akhirnya kematian Martin ini dianggap sebagai kecelakaan. Walaupun sebetulnya keberadaan pil aspirin ini agak mencurigakan. Semua berjalan seperti biasa sampai waktu itu Martin akan dimakamkan, dan June Richardson dia cerita bahwa ketika itu tiba-tiba Mary datang ke rumahnya bersama Norma. Dia menyapa June, dia bilang kalau dia ingin bertemu dengan Martin gitu. Terus dia dengan tenang gitu, dengan kalem menyampaikan kalau Martin itu sudah meninggal gitu. Tapi anehnya jawaban si Mary ini memang agak serem ya. Dia bilang, "Oh, I know he's dead. I just wanted to see him in his coffin." Itu aneh banget sih sumpah. Kayak lu bayangin gak sih, kayak aneh aja gitu. Tiba-tiba ada anak kecil nanya kayak gitu. Jadi waktu itu reaksi June pun itu langsung nutup pintu di depan mukanya Mary. Karena saking kagetnya kok bisa anak kecil kayak gini tiba-tiba ngomong kayak gitu. Oke, jadi 2 hari setelah kejadian dari tragedi yang pertama, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1968, para guru di sebuah nursery, namanya itu Day Nursery. Day Nursery ini ada di Woodland Graceland, dan guru-guru di sana menemukan beberapa catatannya seperti di samping ini. Beberapa terlihat bahwa ada kata-kata kasar tapi ditulis dengan cara yang agak aneh, dan catatan-catatan ini mengaku bahwa dia atau mereka ini yang membunuh Martin. Tapi karena waktu itu akhirnya dilaporkan sih ke polisi, tapi karena dilihat kok kelihatannya ini tulisannya agak nggak jelas, polisi bilang mungkin itu prank. Jadi waktu itu akhirnya diabaikan. Tapi pada tanggal 31 Mei 1968, polisi dapat panggilan bahwa alarm di TK tadi itu berbunyi. Ada penyusup di sana. Jadi polisi langsung datang ke sana, dan ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan ada Norma dan juga Mary lagi berkeliling di sekitar situ. Jadi mereka waktu itu dibawa polisi tuh, ditanyain, "Kamu ngapain di sini?" Mereka bilang cuma lihat-lihat, dan waktu ditanya, "Apa kamu berhubungan sama catatan yang beberapa hari yang lalu ada di sini?" Mereka nggak ngaku. Mereka bilang mereka nggak tahu apa-apa. Padahal yang polisi ini mungkin belum tahu ya, sebetulnya di sekolah mereka pun, bahkan sama beberapa tetangga dan kerabat Mary ini mengaku kalau dia itu yang membunuh Martin Brown. Tapi orang-orang gak akan ada yang percaya, karena dipikir ini anak kok caper banget, dan capernya kok ngeri ya. Tapi gak ada yang anggap itu serius gitu loh. Sampai akhirnya kejadian kedua pun terjadi. Korban kedua ini bernama Brian Howie yang masih berusia 3 tahun. Jadi waktu itu seperti biasa, Howie ini lagi main ya, Brian Howie ini lagi main sama teman-temannya kayak biasa. Dan tiba-tiba waktu dia dicari sama ibunya itu nggak ada. Akhirnya ibunya dan beberapa orang dari kota itu nyari si Brian ini kemana kayak gitu. Waktu itu juga kakak perempuan dari Brian ini juga ikut mencari kan. Nah, waktu si kakaknya Brian ini mencari, Norma dan juga Mary ini ikut mencari. Dia bilang, "Oh, kamu nyari Brian ya? Ayo aku temenin," gitu. Dan bahkan si Mary ini menunjukkan tempat di mana dia membunuh Brian Howie. Ini aneh banget sih. Jadi dia tuh seolah-olah balik kayak nggak tahu apa-apa, nunjukin ke si kakaknya Brian ini kalau adikmu tuh di situ. Jadi si Brian ini ditemukan di sebuah ladang ilalang dekat
lapangan dekat bekas pabrik industri seperti itu sih. Untuk kematian Brian, polisi langsung bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan karena berbeda dengan kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua ini memiliki keadaan yang cukup parah. Jadi tubuhnya si Brian ini banyak luka. Jadi tubuhnya itu ditemukan setengah telanjang, ada potongan rambut, terus kakinya termutilasi dan juga alat vitalnya juga terpotong. Di dekat mayat Brian juga ditemukan barang bukti berupa gunting. Jadi untuk pembunuhan yang kedua ini, polisi langsung merasa mungkin saja ada hubungannya dengan pembunuhan yang pertama. Karena ternyata setelah diteliti lagi, penyebab pembunuhan pertama dan kedua ini penyebabnya sama, yaitu pencekikan, strangulation ya. Jadi mereka sama-sama meninggal karena kehabisan nafas. Dan alasannya kenapa di dua korban ini tidak ditemukan tanda sama sekali, tanda tangan yang ada di leher tuh loh, biasanya kalau memang orang meninggal karena pencekikan biasanya akan ada tanda bekas seperti tangan di leher kan. Nah, anehnya kan di dua anak ini tidak ditemukan tanda-tanda seperti itu. Tapi ahli akhirnya mengetahui bahwa jika pencekikan itu dilakukan bertahap, berulang-ulang, dan dia apalagi untuk anak-anak usia balita itu mudah sekali untuk melakukannya tanpa meninggalkan bekas. Itu sebabnya akhirnya pembunuhan ini dikaitkan dengan pembunuhan pertama, walaupun mereka masih belum tahu nih siapa yang bisa menjadi tersangkanya. Akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada anak-anak di sekitar kejadian. Mungkin ada keanehan-keanehan yang pernah mereka lihat dan siapa yang bersama dengan Brian terakhir kali. Dan dari semua anak yang sudah ditanyain sama polisi, yang paling aneh responnya adalah respon dari Mary dan Norma. Jadi respon si Mary dan Norma ini tergolong aneh ketika ditanya dengan polisi. Makanya setelah itu mereka dipanggil kembali untuk ditanyai untuk kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya ini akhirnya si Norma mengaku bahwa dia melihat, bahkan dia ada di tempat kejadian ketika si Mary melakukan pembunuhan terhadap Brian. Mary sendiri waktu itu tidak mau mengaku sama sekali. Dia masih kekeh kalau dia itu tidak bersalah. Bahkan waktu itu polisi sudah bilang kalau Norma sudah bersaksi kalau memang Mary pembunuhnya. Tapi si Mary ini bilang bahwa Norma ngelakuin itu untuk jebak dia. Norma ini dia benar-benar langsung nangis dan dia langsung nyeritain semuanya. Dia bahkan bisa ngajak polisi ke tempat kejadian perkara dan mempraktekkan apa yang waktu itu terjadi. Bukti lain yang waktu itu tuh ditemukan oleh polisi adalah tanda yang dibuat dengan menggunakan silet yang ternyata ada juga di TKP waktu itu. Jadi silet ini digunakan untuk mengukir inisial M di bagian perut dari Brian. Dan dari bukti itu semua kan sudah kelihatan ya siapa pembunuhnya, ya Mary. Dan selain itu autopsi juga menunjukkan bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan mutilasi di mayat Brian itu tenaganya agak kurang. Jadi memang pembunuhan ini dilakukan oleh anak kecil. Jadi akhirnya Mary dan juga Norma keduanya harus menghadapi pengadilan. Mary itu nggak mau ngaku kalau dia itu pembunuhnya sama sekali ya. Bahkan dia malah ngarang cerita nih. Dia ngarang cerita, dia bilang ke polisi bahwa dia ngelihat satu orang anak lelaki yang waktu itu pergi bareng jalan sama si Brian. Mereka ini katanya pergi ke arah tempat TKP itu. Dan fatalnya si Mary ini cerita ke polisi kalau anak laki-laki yang bersama si Brian ini bawa gunting juga, dan itu sebetulnya kesalahan fatal karena pembunuhan ini itu dipublikasikan tidak seluruhnya kepada masyarakat. Jadi barang bukti yang merupakan gunting ini tuh tidak dicantumkan di media waktu itu.
Jadi tidak ada yang tahu seharusnya mengenai barang bukti ada gunting di TKP itu. Jadi yang tahu adanya gunting di situ hanya polisi, investigator, dan juga pembunuhnya, Mary. Ketika di pengadilan, Mary dan Norma mempunyai reaksi yang sangat berbeda. Reaksi Norma ketika ada di dalam pengadilan itu seperti layaknya anak kecil, jadi dia kayak tergagap, takut, jadi dia perlu dipeluk orang tuanya. Ya, tipikal anak kecil kalau misal menghadapi suatu masalah yang besar. Dan sedangkan Mary ini mempunyai sesuatu yang dianggap berbeda. Jadi reaksinya waktu dia di pengadilan itu nggak kayak anak kecil. Reaksinya tuh dingin banget. Dia tidak minta dipeluk, dia tidak menangis. Dia tidak tahu konsekuensi yang akan dia tanggung setelah itu. Pengadilan memutuskan bahwa Norma tidak bersalah dan dibebaskan karena dia juga mau bekerja sama dengan polisi kan. Sedangkan Mary harus ditahan di pengadilan anak. Sebetulnya putusannya itu untuk seumur hidup. Tapi akhirnya diputuskan bahwa akan ada pertimbangan ketika dia mencapai umur dewasa untuk melepaskan kembali Mary ke lingkungan. Jadi dilihat perkembangannya seperti apa. Jadi pada waktu itu ada ahli yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Mary ini, tingkah laku dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa Mary ini punya kecenderungan seperti psikopat pada umumnya. Jadi makanya dia diberi kesempatan, mungkin jika ada perkembangan, dia bisa kembali ke masyarakat ketika dia sudah berusia dewasa. Mary ini menjalani hukumannya selama 12 tahun, berpindah ya dari tahanan untuk anak di bawah umur, kemudian sempat berpindah ke penjara untuk orang dewasa, di mana sayangnya di sana Mary ini mengalami pelecehan oleh teman-teman ya sesama tahanan dan bahkan ada beberapa staf. Dan itu yang staf-staf lain tuh nggak mau tahu gitu mengenai itu. Tapi Mary ini memang terkenal rebel gitu loh. Jadi walaupun dia ditekan, dia dilecehkan, dia itu nggak pernah menunjukkan kalau dia ketakutan. Nah, dia itu sempat pindah dari satu penjara ke penjara lain. Jadi ketika Mary pertama kali ditahan, dia itu ditahan di Red Bank Unit, itu penjara untuk anak-anak di bawah umur. Nah setelah itu dia dipindahkan nih pada tahun 1976, dia dipindahkan ke Moore Court Open Prison. Nah itu penjara untuk orang dewasa ya. Dan waktu itu pada September tahun 1977 dia sempat melakukan percobaan untuk kabur dan berhasil, tapi akhirnya ditangkap kembali. Dan karena kejadian itu dia harus menerima hukuman lah. Jadi dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan selama 28 hari. Hak-hak itu maksudnya seperti hak-hak untuk uang atau bertemu dengan orang, ya untuk entertainment dan lain-lain gitu. Dia tidak mendapatkan itu selama 28 hari ya. Setelah itu Mary sempat tinggal di rumah tahanan khusus untuk wanita. Nah, setelah itu pada tahun 1980, Mary ini keluar dari Ashcombe Grange Open Prison. Dia keluar dari penjara ini ketika dia berusia 23 tahun. Bagaimana kehidupan Mary setelah dia keluar dari penjara? Jadi gini, ketika dia keluar dari penjara, pengadilan ini mengabulkan yang namanya anonymity kepada Mary, yaitu seperti penghapusan identitas lama dan untuk menutupi itulah masa lalu, jadi dia mendapatkan identitas baru supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi dia keluar dari penjara ini juga nggak langsung bebas ya, dia masih dalam pengawasan. Jadi kalau dia sampai melakukan sesuatu, dia bisa ditahan kembali. 4 tahun setelah dia bebas, lebih tepatnya pada tanggal 25 Mei 1984, Mary ini melahirkan seorang anak perempuan. Dan waktu itu anaknya lahir tepat di tanggal dia lahir juga. Waktu itu mereka hidup masih aman ya, sampai akhirnya pada tahun 1998 ada wartawan yang berhasil menemukan keberadaan Mary dan anaknya. Dan waktu itu mereka sampai dikejar-kejar, sampai ada wartawan-wartawan yang pada bikin tenda nih di depan rumah mereka gitu. Dan karena hal itu, Mary dan anaknya harus berpindah berkali-kali untuk menghindari kejaran wartawan. Sampai akhirnya pada
tahun 2003, Mary dan juga keturunannya, termasuk anaknya dan nanti cucunya, permintaan mereka dikabulkan untuk mendapatkan anonymity itu. Jadi nanti untuk anak-anak dan cucunya dia itu tidak akan disangkut pautkan dengan kisah masa lalunya gitu loh. Jadi mereka akan diberikan identitas baru, mereka bisa hidup dengan identitas itu dan itu dilindungi oleh hukum seperti itu loh. Sebetulnya kisah Mary ini pernah dibukukan oleh seorang jurnalis dan juga dia juga reporter namanya Gita Sharani. Kisahnya ini pernah dibukukan pada tahun 1972. Buku pertamanya ini berjudul The Case of Mary Bell, dan waktu tahun 98 waktu si wartawan ini nemuin keberadaan Mary dan anaknya, si Gita Sharani ini akhirnya mencoba kontak juga ke Mary dan dia merilis buku juga pada tahun itu. Bukunya ini berjudul Christ Unheard, The Story of Mary Bell. Jadi isinya itu biografi full sama wawancaranya dia ke Mary, ke anaknya, terus kayak tetangganya, teman-temannya kayak gitu loh. Dan yang menjadi perdebatan pada waktu itu adalah karena kabarnya Mary itu mendapatkan uang dari rilisnya buku ini. Jadi itu kan jadi perdebatan banget kan, masa seorang kriminal mendapatkan uang dari kejahatan yang sudah dia perbuat. Di waktu itu akhirnya diputuskan bahwa buku itu tidak boleh gitu loh. Jadi banyak banget yang nuntut supaya buku itu tidak bisa terbit, tapi sayangnya tidak berhasil, jadi buku itu tetap terbit. Oh iya, Mary juga pada tahun 2009 lalu sudah menjadi seorang nenek loh. Jadi anaknya sudah punya anak lagi nih. Tapi keberadaan mereka ya masih tidak diketahui. June Richardson, ibu dari Martin Brown, korban pertama, waktu itu juga berkomentar tentang ketika Mary punya anak dan punya cucu bahkan. Dia juga berkomentar mengenai ketika semua orang ini seolah-olah fokus kepada Mary gitu. Dia berkata seperti ini, "It's all about her and how she has to be protected. As victims, we are not given the same right as the killers." Dan untuk komentarnya June Richardson mengenai anak dan cucunya si Mary ini, dia sebetulnya sih dia tidak ada dendam terhadap mereka. Hanya saja dia masih belum bisa memaafkan Mary ketika itu. Dia bilang seperti ini, "She took my blessing and left me with grief for the rest of my life. I hope when she looks at this child, she remembers the two she murdered. I will never see a grandchild from my son. I hope every time she looks at this baby, she realizes what my family are missing out because of what she has done." Itu kata-katanya. Dan sebetulnya June Richardson ini tidak sedendam itu juga ya. Dalam arti ketika waktu itu Mary berjuang di pengadilan supaya anak dan cucunya itu mendapatkan hak anonimitas ini, anonymity, itu June Richardson juga membantu gitu. Dia kampanye untuk memang membantu anak-anak ini karena dia merasa anak-anak ini tidak ada hubungannya dengan kejahatan Mary di masa lalu. So that's it, I'm done. Sudah selesai ceritanya. Jadi banyak hal ya yang kita bisa ambil di kasus ini gitu. Dari pihak Mary, juga dari pihak korban. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mary berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua seperti yang terjadi sekarang, atau seharusnya hukumannya lebih lagi? Ataukah mungkin masa kecilnya itu adalah sudah menjadi hukuman yang menurutku lebih dari sepantasnya ya. Bagaimana juga pendapat kalian soal ibu dari Mary Bell? Memang ini jadi pertanyaan juga ya buatku ya. Kenapa ibunya justru tidak dapat hukuman apapun? Bahkan yang aku dengar ibunya itu justru kayak ngejual ceritanya Mary gitu ke wartawan. Dia pergi ke sana ke sini, dibayar untuk ngomong soal anaknya. Padahal menurutku penjahat yang paling jahat di sini adalah ibu Mary Bell. Dia menciptakan monster menurutku. Gimana menurut kalian? Apakah Mary ini korban ataukah dia pelaku? Tulis di bawah ya komentar kalian. Dan that's it. Kita akan ketemu lagi di videoku selanjutnya. I'll see you next time. Bye.